Halo semuanya, masih bersama Mas Nik di sini dalam podcast Aliansi. Podcast kali ini kita akan membawa tema yaitu tema politik yang narasumbernya langsung dari seseorang yang sangat memahami politik sedikit ya. Sejak tahun 2014 ya, dari tahun 2014 Oke, 2014 ya. Ini orangnya sangat gemoy seperti seseorang yang sangat dia idolakan, yaitu Bapak Prabowo. Ini dia Mas Joy. Oke. Mas Joy, apa kabar Mas Joy? Baik Mas. Gimana pekerjaan oke? Alhamdulillah pekerjaan baik. Lancar? Alhamdulillah lancar. Bos gimana bos? Bos juga baik. Baik sekali ya. Sering diomelin gak sama bos? Ya paling sebatas bahasa-bahasa nih lihai lah. Pen. Ya mungkin seperti itulah ya kondisi di Taiwan mau seperti itu Mas. Terima kasih Mas Jaya sudah mau datang ke sini. Sama-sama. Seperti tema pada hari ini kita akan sedikit berbincang tentang Bapak Prabowo yang Mas Joy idolakan. Oh iya Oke, siap. ya. Hostnya ini pinter banget ya, ini memberikan pertanyaan itu sangat sedap. Terima kasih Mas Joy. Sama-sama Mas. Ini ada kopi, boleh diminum dulu. Oh iya. Baru masuk. Oke Mas, Minum dulu, siap. Wah, saya susunya aja Mas. Iya, boleh. Heeh. Sama jandanya lagi. Soalnya di rumah nggak ada susu. Saya minum ya susunya. Oh Mas. enggak, diminum. Kopi. Maya kopi. Oke, kita boleh ya sedikit berbincang-bincang tentang Pilpres yang akan datang. Oh oke, boleh Mas. Kalau boleh tahu namanya siapa ini hostnya ini? Nah, saya namanya Nicole. Nicole, oke. Mas Nicole. Oke. Terima kasih sebelumnya telah mengundang saya di podcast apa ini? Aliansi, Aliansi ya. ya. Luar biasa ini podcastnya, sutradaranya juga Terima kasih. luar biasa. Terima kasih Mas sutradara. Tangan nih, tepuk tangan. Heeh. Mas Nicole juga hostnya luar biasa, terima lucu, kasih, Mas unik. Joy. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Sama-sama Mas Joy. Bisa kita mulai? Silakan boleh. Oke, siap. Mas Joy ini dikabarkan itu sangat mengidolakan sosok Prabowo ya Mas Joy. Betul. Di mata Mas Joy sendiri ya, sosok Bapak Prabowo itu seperti apa? Sebelumnya saya izinkan untuk menyampaikan apa yang saya nilai dari beliau. Terlepas nanti orang lain menilainya beda, itu hak masing-masing. Ya. Namun saya itu menilai beliau itu satu sosok patriot, orang yang luar biasa untuk bangsa Indonesia. Terbukti dari beliau pada saat tahun 2019, Mas Jo ingat waktu Pilpres itu? Iya, ingat. Lawannya Pak Jokowi pada saat itu. Iya. Itu sangat panas sekali Pilpres itu kan Mas Joy. Sangat panas. Saya masih ingat waktu itu ada panggilan yang kurang etis didengar, itu ada kadrun sama apa itu ya kan? Iya. Namun dengan ketulusan dan kepatriotan beliau Pak Prabowo, beliau tidak ingin terjadi perpecahan di NKRI, di negeri Indonesia. Akhirnya beliau lakukan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi dari ajaan Pak Jokowi, dan beliau membantu menjadi menteri dalam pertahanan. Dan terbukti Mas Joy, kinerja Pak Prabowo yang sekarang sukses dalam pengadaan jet tempur yang bekerja sama dengan Prancis, yaitu Rafale itu. Dan banyak sekali kemajuan di bidang pertahanan yang sudah dilakukan oleh beliau Bapak Prabowo. Itu salah satu yang saya nilai belakangan ini dari beliau. Namun Mas Joy dan seluruh masyarakat Indonesia yang melihat broadcast Aliansi ini, sangat banyak yang bisa kita tangkap dari beliau, sosok Pak Prabowo itu selain patriot, selain orang yang tulus, sesuai juga yang disampaikan Gus Dur. Mas Joy mengenal Gus Dur bukan? Sangat kenal. Sangat kenal ya. Siapa sih yang nggak kenal beliau, khususnya orang Jawa, karena beliau juga pernah jadi presiden.
Bahkan beliau itu makrifatnya sangat kuat karena beliau salah satu cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi dari situ aja kita tahu bahwa beliau itu tokoh yang luar biasa. Ini Gus Dur. Dan Gus Dur ini Mas Joy menyampaikan, Mas Nik saya. Mas Nik ya, dan menyampaikan bahwasanya itu dia itu menyampaikan bahwasanya Prabowo itu adalah orang yang paling tulus di Indonesia. Jadi kalau ada orang tanya siapa orang yang paling tulus, versinya Pak Gus Dur yaitu Prabowo. Nah, jadi orang-orang santri, orang-orang awam seperti kita ini, pemuda ini kalau sudah Gus Dur yang ngomong, kita mau kemana lagi kalau nggak percaya? Karena beliau makrifatnya kuat, anak pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi besar di Indonesia. Nah, mungkin seperti itu penilaian saya kurang lebihnya. Ingat sekali lagi, terlepas dari penilaian yang lain berbeda-beda itu hal biasa. Itu kacamata politik saya, Mas Dik ya. Mas Nik. Itu. Kenapa Mas Joy ini sangat yakin sekali dengan Bapak Prabowo? Kenapa saya sangat yakin dengan Pak Prabowo? Ini pertanyaannya makin usil ini. Iya. Harus. Gini Mas Nik ya. Saya itu kenapa milih beliau itu kalau ditanyakan seperti itu ini cukup lama. Saya boleh nggak cerita sedikit ini? Boleh Mas Joy, silakan. Dulu sejak saya di kampung itu anak muda di kampung saya itu 90% itu pendukungnya PDI Pak Jokowi pada saat itu. Saya satu-satunya di kampung itu yang pada saat tahun 2014 itu pendukung Pak Prabowo. Jadi sepeda motor saya itu Mas Nik ya, itu yang lain itu stikernya Pak Jokowi, saya itu Pak Prabowo pada saat itu. Itu hanya Mas Joy saja yang di situ. Iya, saya. Oh. Dan kebetulan nih saya naik motor main ke tempat pemenangannya Pak Jokowi. Di situ teman-teman saya itu langsung menyambut gini, "Hey, Prabowo, kenapa kamu kesini?" Nah, seperti itu Mas Nik. Ceritanya itu emang unik. Tapi pada saat itu saya tidak berkecil hati. Saya tetap meyakini bahwa beliau ini sosok yang luar biasa, patriot, beliau calon pemimpin, saya yakin itu. Dan saya ya tidak ambil pusing pertanyaan teman saya tadi. Ya udah kita akrab aja, saya taruh sepeda saya, terus saya ngobrol-ngobrol di situ biasa. Karena pada saat itu kalau nggak salah ada ini sepak bola itu Piala Dunia pada tahun 2014 itu Mas gitu. Jadi saya memilih Pak Prabowo itu sudah dari tahun lama, dari 2014 saya sudah mengagumi beliau. Saya memilih beliau juga pada saat itu, meskipun masyarakat kampung saya, lingkungan saya itu pada saat itu Jokowi atau PDI, saya Prabowo. Gitu Mas Dik. Sangat support sekali ya teman-teman. Ini pertanyaan selanjutnya Mas Joy ya. Ini semisal Bapak Prabowo terpilih menjadi presiden di tahun depan. Ya. Apa yang akan dilakukan Pak Prabowo untuk rakyat ini? Untuk rakyat. Untuk rakyat. Saya yakin karena ketulusan beliau ini sangat sayang Mas Nik dengan rakyat. Bahkan beliau itu sering sekali menunjukkan kepada masyarakat Indonesia bahwa lebih baik beliau korbankan nyawa beliau untuk bangsa dan negara. Karena beliau itu sangat sedih ketika melihat bangsanya ini terpuruk atau miskin atau kesusahan. Makanya beliau ini berjuang mati-matian. Mas Nik bisa lihat. Beliau kalah, beliau maju lagi. Beliau kalah, maju lagi. Itu adalah seorang patriot, pemimpin sejati. Tidak mungkin kalau beliau tidak punya keinginan besar. Beliau sudah. Padahal kalau kita lihat Mas Nik, harta kekayaan beliau ini sudah sangat cukup. Sekarang beliau jadi menteri nih Mas Nik. Coba Mas Nik lihat nih menteri-menteri yang lain. Beliau tidak pakai loh Mas Nik, mobil dinasnya menteri itu tidak pakai. Beliau masih pakai mobil pribadinya, Alphard putih itu. Nah, ketulusan beliau tidak kita ragukan lagi. Bahkan kalau mau lihat harta kekayaan beliau, sudah cukup untuk kehidupan beliau dengan keluarganya. Karena beliau yang belum itu apa? Membantu, membangun, memajukan bangsa Indonesia berserta rakyatnya. Itulah cita-cita beliau. Makanya ketika Mas Nik atau host ini tanya apa yang akan dilakukan beliau ketika menjadi presiden nanti, saya yakin beliau akan membawa kemajuan untuk rakyat Indonesia, menjadikan bangsa ini lebih disegani oleh negara lain, dan bahkan akan menjadi perhitungan di mata dunia. Itu.
Sangat applause sekali, tepuk tangan. Terima kasih Mas Nik, terima kasih saudara. Ngomong-ngomong di podcast ini, podcast aliansi ini kan kita bicara santai ya. Iya. Boleh kalau sambil rokok-rokok atau minum kopi dulu boleh. Iya, terima kasih. Saya minum dulu Mas Nik ya. Oke. Penonton yang di rumah tolong jangan lupa merokok. Ini sutradaranya juga boleh kan rokok. Monggo. Ini rokoknya juga boleh dirokok Mas. Rokok di sini. Heeh. Santai. Ibu ya. Saya suka di podcast ini Mas Nik karena nyantai banget. Terus saya disambut juga dengan kopi, dengan susu. Ini luar biasa, luar biasa. Siapapun yang datang ke sini harus spesial. Pinjam kurangnya Mas Nik ya. Oh, boleh. Tapi jangan bawa pulang. Oke, siap Mas Nik. Kalau mau pesan-pesan mie juga boleh. Oh iya, terima kasih. Saya tadi sebelum kesini itu dijemput oleh sopir itu ya saya udah makan dulu Mas Nik. Pribadi. Ini sopir jalanan taksi maksudnya. Ya maklum lah Mas Nik, kita kan pekerja yang di Taiwan ini kan. Pabrik kita aja kerjanya sampai jam 5 kan gitu. Enggak ada lembur berarti. Enggak ada lembur Sepi ini, banget. sepi sekali Mas Nik. Tapi tidak apa-apa, saya Tetap syukuri. Tetap semangat karena di luar sana masih banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Kita yang rezekinya lebih harus bersyukur. Iya. Dan sedikit rezeki kita juga harus disisihkan untuk orang yang tidak mampu. Betul sekali Mas Joy. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya Mas Joy. Oh, nggih, silakan. Tadi di awal saya kan gimana pendapat Mas Joy tentang Bapak Prabowo. Iya. Sekarang saya ingin menanyakan sosok wakilnya Bapak Prabowo. Oh iya, ini lagi panas ini memang. Panas ini. Betul. Yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka. Iya. Gimana pendapatnya tentang Mas Gibran ini? Sekarang gini loh Mas ya, Mas Nik ya, dan seluruh rakyat Indonesia, sekali lagi saya ingin memberikan pencerahan bahwasanya ya, sebelumnya saya mohon maaf, saya bukan ahli politik. Saya juga bukan dari partai manapun, saya tidak terafiliasi dengan partai. Iya. Saya di sini bicara atas dasar pemikiran saya, pengetahuan saya tentang politik, sehingga saya ingin menyampaikan perihal gimana tentang wakil dari Pak Prabowo. Mas Gibran ya, Mas Gibran. Betul. Menurut saya tidak ada salahnya. Kenapa? Karena pemuda itu ya harus belajar dan harus ikut serta dalam menata pemerintahan, menata negara ya maksudnya. Karena bagaimanapun Mas, sekarang itu pemuda itu nggak bisa diremehkan loh. Kayak Mas Nik ini aja, pemuda, ganteng, gagah, luar biasa. Mas Nik mengundang dengan penuh penyajian yang sangat luar biasa. Saya jadi nggak enak hati maksudnya. Anggap rumah sendiri Mas. Jadi pemuda itu perlu diikutsertakan dalam perpolitikan. Apalagi Mas Gibran itu ya Mas Nik ya, prestasinya luar biasa banyak. Beliau salah satu juga di pemerintahan di Jawa Tengah. Di Solo ya? Ya mungkin itu ya. Jadi terbukti juga hasil kinerja beliau di sana. Makanya masyarakat Jawa Tengah itu luar biasa, sangat senang dan puas dengan kinerja beliau sebagai wali kota itu. Wakil wali kota ya? Wakil wali kota. Itu luar biasa. Terus beliau juga orang yang sangat-sangat terbuka. Kemarin itu Mas Nik itu bisa lihat ketika beliau itu di demo, karena jiwa anak muda, beliau tidak sembunyi dari demo, Mas. Bahkan beliau temui pendemonya, beliau tanya apa yang ingin disampaikan, beliau terima dengan baik, beliau sampaikan juga dari pemerintah seperti ini, akhirnya sudah pendemonya pergi. Itu menunjukkan bahwa Mas Gibran ini sebagai pemimpin, beliau tidak sembunyi dari kenyataan, beliau tanggung jawab. Lah, sosok pemuda seperti beliau sudah pernah memimpin di suatu daerah. Kenapa tidak beliau kita kasih kesempatan untuk membangun negeri sebagai wakil presiden? Karena inilah anak muda, agar kita ini juga bisa menularkan ke anak muda generasi Indonesia yang lain. Ketika mereka sudah memiliki jiwa kepemimpinan, tidak ada salahnya mereka silakan untuk memiliki cita-cita setinggi-tingginya. Karena kita juga sebagai anak cucu bangsa Indonesia, Mas Nik ya, kita sangat
aplus sekali, tahu sekali bahwa sejarah ini dibangun juga dari pemuda. Makanya ada Sumpah Pemuda pada saat itu. 28 Oktober itu. Nah, mungkin itu Mas Dik. Jadi sekali lagi saya ini ya ambil kesimpulannya, saya sangat senang ketika ada anak muda seperti Mas Gibran yang tampil di kontestasi Pilpres ini sebagai wakil presiden, karena sudah teruji beliau ini adalah seorang yang sukses di bidang pemerintahan waktu memerintahkan di Jawa Tengah, dan juga beliau orang yang mempunyai latar belakang keluarga yang baik. Bapaknya aja Jokowi tahu sendiri kinerjanya. Sudah banyak sekali jalan tol yang dibangun oleh beliau, sukses, dan bahkan Mas, mohon maaf ini saya keluar dari konteksnya Mas Gibran ya. Itu Mas ini bisa lihat Pak Jokowi. Coba Mas Dik lihat Pak Jokowi. Pak Jokowi itu menghadapi situasi politik yang tidak mudah. Masih ingatkah dengan corona, virus corona? Iya, masih ingat sekali. Biasa kan angka yang meninggal. Itu aja Pak Jokowi masih bisa mempertahankan ekonomi dalam nilai yang cukup baik. Mungkin kalau pemimpinnya bukan beliau, saya tidak bisa katakan, mohon maaf masyarakat, saya tidak menakut-nakuti. Bisa jadi Indonesia pada saat itu akan sangat terpuruk. Ini berkat siapa? Ini berkat satu, pemimpin kita yang membawa kemajuan untuk bangsa Indonesia. Lah, yang kedua adalah kinerja persatuan dan kesatuan rakyat yang dulu dibangun pada saat itu semenjak Pak Prabowo kalah. Pak Prabowo diajak rekonsiliasi mau, di situ tidak terjadilah kehancuran persatuan dan kesatuan. Sehingga menghadapi situasi pandemi atau virus corona pada saat itu, Indonesia mampu menghadapi situasi virus itu. Sehingga alhamdulillah Indonesia bisa melewati masa itu, sehingga negara lain pun sangat salut dengan negara Indonesia mengatasi virus pandemi corona. Mungkin itu tentang Gibran, saya sangat salut. Luar biasa, anak muda yang perlu didukung. Dan saya pastikan untuk anak muda yang lain di seluruh Indonesia, mari kita bangun semangat kepemimpinan sesuai dengan semangat Mas Gibran, karena inilah bukti awal pemuda harus bangun, ikut serta dalam membangun negara. Itu Mas Dik. Dengerin itu penonton yang di rumah, anak muda, jangan taunya cuma nongkrong, ngopi, YouTube, tidur, YouTube, TikTok, goyang-goyang. betul Mas Dik. Ya. Semuanya penonton, ya. Betul. Oke, ini pertanyaan selanjutnya untuk Mas Joy ya. Disiapkan jawabannya. Untuk koalisi Bapak Prabowo sendiri ini kan bisa dibilang sangat banyak sekali. Apakah memungkinkan untuk Bapak Prabowo bisa menang di Pilpres tahun depan? Tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa tidak? Justru dari koalisi besar itu yang sering kita dengar itu koalisi gemuk gitu. Jadi memang sangat banyak yang mendukung beliau, itu termasuk partai Golkar ya. Terus juga ada dari partai-partai seperti partai PAN juga mendukung, dan masih banyak lagi yang mendukung beliau. Demokrat juga. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendukung ini tahu, Mas nih, tahu bagaimana yang mereka dukung ini adalah sosok patriot, pemimpin yang nanti akan membawa Indonesia ke arah lebih maju lagi. Dengan koalisi yang besar ini, justru kinerjanya nanti saat Pak Prabowo itu dinyatakan menang atau menjadi presiden, itu akan lebih memudahkan dalam program-program Indonesia menuju kemajuan. Makanya koalisi beliau ini kan koalisi Indonesia Maju. Lah, harus lebih maju lagi ke depannya. Dengan koalisi gemuk, maka sinergi, maka persatuan dan kesatuan ini akan terjalin kuat antara ketua umum beserta para pengurus-pengurus partai beserta pemikir-pemikirnya ini bersatu menyatukan suatu pemikiran, gagasan, membangun Indonesia lebih maju lagi. Oleh sebab itu, koalisi itu sebenarnya menurut saya sangat bisa kita lihat bahwa koalisi gemuk itu juga memperlihatkan bahwa beliau itu sosok yang humble, terbuka kepada seluruh partai, manapun mereka bergabung, ayo bersama-sama selama tujuannya sama, membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. Mungkin itu Mas Dik. Oke. Jawabannya sangat cukup ini ya. Bagus dari Mas Joy. Mas Joy ini di kampung, di rumah, di daerah Mas
Joy ini Aha. keluarga juga mendukung Prabowo atau Bapak Iya, Prabowo? keluarga saya itu beliau, bapak saya juga beserta ibu saya, keluarga saya lah ya, itu pendukung Pak Prabowo. Karena beliau tahu Pak Prabowo itu adalah orang yang tidak gampang menyerah, kata bapak saya seperti itu. Makanya saya pun juga selalu ngikutin orang tua, tapi dibilang ngikutin ya enggak juga, karena waktu awal saya nyoblos beliau itu bapak saya tanya juga, itu bukan atas perintah, namun memang keinginan hati saya gitu Mas Nik. Seperti itu ya. Iya. Oke, ini pertanyaan yang terakhir untuk Mas Joy ya. Pertanyaan ini sangat sensitif, bikin deg-degan. Untuk Mas Joy sendiri, nantinya semisal Bapak Prabowo terpilih menjadi presiden di tahun 2024, Mas Joy ingin apa? Ya, kalau beliau nanti sudah terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, Ini bukti semuanya, saksi ya. saya karena sangat mencintai dan membanggakan beliau Pak Prabowo, saya ingin sekali bisa membantu beliau dalam mensukseskan programnya. Adapun apa bagian apa itu mungkin Pak Prabowo nanti yang bisa melihat kompetensi saya. Namun saya ingin masyarakat yang di kampung, yang di pedalaman itu dipikirkan. Jadi program-program, banyak program itu boleh. Namun ketika program itu tidak bisa dikerjakan dalam angka 60% ke atas itu juga percuma. Saya ingin seperti para kakek atau nenek atau para janda yang udah tua dan di pedalaman, di kampung itu benar-benar disejahterakan. Karena Mas Nik, saya itu tahu di Taiwan ini Mas Nik, orang itu kalau udah berumur, udah tua Mas Nik, itu kalau nggak salah umurnya sudah di atas 50 tahun. Iya. Itu beliau sudah sangat sangat berat untuk bekerja, sehingga dari pemerintah itu ada kucuran dana gitu. Kan lebih baik seperti itu daripada dananya itu banyak dikorupsi oleh tikus-tikus yang duduk-duduk di kursi yang empuk itu kan. Tikus. Nah, lebih baik dinikmati oleh rakyat yang benar-benar kesusahan di perkampungan, di pedalaman. Terus yang kedua, untuk para pekerja yang ada di luar negeri, baik di Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Singapura dan lain sebagainya, itu harus lebih diperhatikan lagi. Karena sebenarnya kadang yang kita lihat di TV, mereka sukses bangun rumah, itu tidak seperti kenyataannya di sana. Iya. Mereka itu ada yang disiksa majikannya, ada juga mereka yang tidak digaji, kadang mereka dipekerjakan di luar jam atau melebihi jamnya, di luar jobnya. Itu banyak sekali dan mereka tuh bingung kadang mau mengadu kemana. Saya ingin ketika Pak Prabowo jadi presiden, ada hotline langsung, nomor telepon yang bisa mengarah kepada asisten beliau mungkin, yang apabila nanti ada kejadian yang menimpa penduduk atau rakyat Indonesia ini, beliau bisa ikut lebih cepat mengatasi problem tersebut, Mas. Karena bagaimanapun mereka adalah pejuang, pahlawan devisa negara. Betul. Nah, jadi tolong itu diperhatikan. Terus yang terakhir ya, saya ingin pendidikan di Indonesia itu harus lebih bermutu lagi. Amin. Ya pesantren disejahterakan, santri-santri, terus ya yang non muslim juga, agama apapun juga di Indonesia karena bineka juga harus disupport di pemerintahan, juga disupport untuk lebih maju lagi, mencintai perbedaan dalam suatu bingkai kerukunan. Mungkin itu Mas Nik, kalau saya nanti diizinkan untuk membantu beliau, saya akan bantu di bidang itu untuk Pak Prabowo. Oke. Itu tanggapan dari Mas Joy ya. Jawaban dari Mas Joy. Semoga Pilpres tahun depan bisa terlaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan golput semuanya yang di rumah ya. Prabowo. Pilihan ya. Untuk sutradaranya sendiri ini, kameramen ada nggak pilihan apa golput? Awas golput. Itu aja Mas Joy ya. Untuk podcast pada hari ini. Terima kasih sudah mau datang di podcast Aliansi. Semoga kedepannya Mas Joy bisa menjadi sosok yang bisa mendampingi Bapak Prabowo. Amin. Terima kasih Mas Joy. Sama-sama Mas Nik. Oke,
Sekian dari saya. Peace out, man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.